seger banget. Iguananya juga bagus-bagus lagi. Ada yang warnanya biru, hijau, kuning, merah. Kayak pelangi ya. Walah, ternyata airnya ini bukan air hujan teman, melainkan air mancur. Wah. Otan ikut dong sob, main basah-basahan. Teman, kalian tahu nggak? Selain warnanya yang cantik, iguana biru ternyata memiliki umur terpanjang loh dibanding iguana-iguana lain. Iguana biru bisa hidup hingga usia 69 tahun loh. Wah. Teman, iguana biru merupakan endemik Kepulauan Cayman yang terletak di bagian barat Laut Karibia. Di sana, dia hidup damai tanpa predator, sehingga mereka bisa berumur panjang. Jadi nggak heran jika ia umurnya bisa lebih panjang dibanding iguana-iguana lain. Nah, kalau ini iguana albino teman. Meskipun warnanya kuning, tapi iguana ini disebut iguana albino. Bagi kalangan penghobis, iguana albino ini salah satu iguana dengan harga termahal teman. Harga anakan baru lahir saja bisa mencapai 10 juta rupiah. Siap, cekrek, miring sedikit, cekrek. Gayamu sob, sudah mirip model profesional. Fotografernya nggak susah ngarahin. Taman, aku juga mau dong di foto kayak gitu. Nggak lihat apa, gaya Otan udah kece begini. Ngomong-ngomong, ada acara apa paman-paman pecinta iguana Probolinggo pada kumpul di sini? Oh, ternyata setiap akhir pekan mereka rutin kumpul seperti ini di alun-alun Probolinggo. Wah, seru ya. Masyarakat jadi bisa kenalan juga sama sobat Otan yang satu ini nih. Ngomong-ngomong, tidak semua iguana bisa jadi model foto seperti ini loh teman. Hanya iguana yang masih bertubuh kecil yang bisa anteng saat difoto. Kira-kira yang masih berusia 3 hingga 7 bulan. Karena lebih mudah diatur dan karakternya belum seagresif iguana dewasa. Ayo sob, panjat terus. Panjat pohonnya ya, bukan panjat sosial. Sobat Otan satu ini jenisnya red iguana. Biasanya iguana merah ini banyak digemari oleh penggemar pemula. Di habitat aslinya, iguana banyak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk basking alias berjemur di bawah sinar matahari teman. Karena iguana membutuhkan panas yang konsisten dan sinar ultraviolet agar mampu menyerap kalsium serta mineral lainnya secara sempurna. Selain itu, sobat Otan ini ternyata tahan terhadap suhu panas teman. Bahkan ia mampu bertahan dalam suhu 79 derajat Celcius loh. Serius nih sob, nggak takut gosong apa? Kalau Otan pasti udah kabur nyari kipas angin deh kalau dikasih suhu seperti itu.
Santai, Sob. Kenapa emosi gitu sih? Kalian gak boleh ribut tahu. Jangan kasih contoh yang tidak bagus. Wah, untung ada paman-paman ini yang segera melerai. Iguana termasuk hewan teritorial, teman. Jadi ketika seekor iguana sudah memasuki usia dewasa, jangan coba-coba untuk menyatukan mereka dalam satu kandang ya. Lihat teman, dari jauh aja mereka udah jutek-jutekan gitu tuh. Nggak heran teman, karena iguana memang memiliki indera penglihatan yang sangat baik. Mata mereka bekerja sangat baik untuk melihat gerakan, warna, bayangan, dan melihat objek dalam jarak jauh. Oh iya, kalian tahu nggak? Iguana itu punya 3 mata loh. Yap, mata ketiga ini disebut mata parietal atau parietal eye. Mata ini digunakan untuk mendeteksi perubahan terang dan gelap, juga untuk menghindari predatornya. Memangnya di mana sih letak mata ketiga si iguana? Otan gak lihat? Letaknya ada di atas kepala, tepat di antara kedua matanya. Waduh, Sob, kulitmu kenapa begitu? Paman Timur, sudah, jangan ditarik-tarik begitu dong. Nanti Sobat Otan kesakitan. Walah, ternyata iguananya sedang molting, alias berganti kulit, teman. Masa molting iguana biasanya terjadi setiap 4 hingga 6 minggu sekali. Nah, jika kulit tidak terlepas secara natural dan sempurna, maka proses molting ini harus dibantu oleh manusia. Seperti yang dilakukan oleh Paman Timur ini, teman. Teman, untuk lebih meyakinkan kalau iguana itu hewan teritorial, sekarang Otan akan melakukan percobaan nih. Maksud percobaan ini biar kita jadi lebih yakin. Benar nggak teman? Iguana yang sedang berjemur kita pertemukan dengan boneka yang berbentuk iguana. Satu, dua. Wah, bonekanya langsung ditindih teman. Lihat, iguana langsung mengunci boneka dengan kekuatan kakinya. Astaga, kalau seperti ini kamu kelihatan maco banget, Sob. Otot-ototmu terlihat kuat sekali. Tenang, Sob. Yang kamu piting itu bukan iguana sungguhan ya. Jadi kamu jangan merasa tersaingi. Sekarang yakin ya teman, kalau Sobat Otan ini benar-benar hewan teritorial. Dia tidak rela membagi-bagi wilayah kekuasaannya. Duh ile, lagi healing nih Sob. Asik banget kamu, duduk santai sambil menikmati suasana taman yang sejuk. Ciamik. Kalau piknik ajak-ajak Otan dong, jangan senang sendirian aja. Kayaknya kamu yang paling bahagia di dunia deh. Glamping atau glamour camping memang lagi hits. Loh, kok malah tidur? Kamu termasuk kaum rebahan ya, Sob? Ngomong-ngomong soal bahagia, Otan ada cerita menarik soal ayam yang bahagia. Jadi begini kisahnya. Hei, itu dia mereka. Aduh, udah gak sabaran banget sih. Tenang, semua pasti kebagian. Ini yang disebut cara beternak jelajah bebas, alias free range. Ayam tetap tinggal di sebuah area yang berpagar, namun ayam tetap bisa bergerak bebas.
Karena tak tertutup atap, ayam-ayam ini punya kesempatan untuk menikmati sinar matahari. Paparan sinar matahari bisa mencukupi vitamin D yang dibutuhkan ayam. Ayam makan apa adanya saja di alam, sambil sesekali diberikan pakan tambahan seperti ini. Ya, seperti hidup di alam bebas begitu deh. Biasanya cara ini diterapkan seperti memelihara ayam kampung yang dibiarkan lepas bebas. Ayam yang dipelihara dengan cara ini hidup lebih sehat, karena bisa hidup menghirup udara bebas. Ayam pun juga perlu bahagia kan? Jika ayam sehat dan bahagia, maka telurnya juga akan menghasilkan kandungan nutrisi yang bagus. Makanan tambahan yang diberikan ini bukan sembarang makanan ya teman. Ini adalah makanan bergizi tinggi. Oh iya, bahkan kandungan pakan khusus ini bisa mengurangi bau amoniak dari kotoran ayam loh. Jadi bau tak sedap yang biasanya ditemukan di kandang ternak ayam bisa jauh berkurang dampaknya. Kalau kalian perhatikan, tempat makan bersama ini dibuat khusus dan tepat guna loh. Ayam hanya bisa memasukkan kepalanya saat makan, jadi dia tidak bisa bertengger di atasnya dan menjatuhkan kotoran tubuhnya di atas makanan. Higienis dan bersih gitu loh. Makan besar sudah, sekarang saatnya cemilan. Teman di rumah gak usah terkejut begitu. Cemilannya bukan snack kemasan yang banyak mecingnya itu kok. Bukan juga coklat dan permen gula yang bikin gemuk kalau kebanyakan makan. Yap, kalian tidak salah lihat. Cemilannya semacam sayuran segar gitu deh. Wah, jangan-jangan kamu vegetarian ya? Enggak kok, ayam tetap merupakan hewan omnivora yang suka makanan dari daging hewan dan juga tumbuhan sekaligus. Di alam liar, ayam ternak umbaran juga sesekali memakan rumput dan beberapa daun-daunan. Mereka tahu dan punya naluri untuk membedakan mana yang merupakan makanannya dan mana yang bukan. Tanaman yang diberikan ini adalah kecambah jagung alias tunas jagung yang masih muda. Jadi rupanya si ayam tak hanya suka makan biji-bijian seperti jagung, tapi juga daun-daun mudanya. Cara membuat kecambah jagung ini sederhana sekali kok. Kita membutuhkan media tanam yang telah difermentasi seperti ini, lalu tempatkan pada wadah. Kemudian tinggal taburkan bibit jagung pada media tanam ini. Perlahan bibit akan tumbuh jadi kecambah. Pada umur 10 hari, kecambah ini siap diberikan untuk ayam-ayam gemesin ini. Hei sobat, ngapain kamu di atas sana? Jaga jarak nih ceritanya sama Otan. Di alamnya, salah satu fungsi bertengger adalah untuk menghindari hewan-hewan pemangsa ketika ia sedang tidur. Dalam kandang jelajah bebas ini, tenggeran juga disediakan. Ayam dan teman-temannya ini pasti senang banget. Ini tentu sangat sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan atau animal welfare. Gimana nggak jadi ayam bahagia coba? Kamu kenapa? Kok kayaknya gelisah banget? Salting ya ada Otan yang keren ini. Oh alah, kamu mau bertelur toh rupanya. Yo ayo, semangat Bu Ayam, kerahkan tenagamu. Nah, keluar juga. Otan jadi ikutan lega. Loh, itu di sana juga ada yang bertelur. Ada lagi di sana. Bertelur bareng-bareng ya ceritanya. Teman di rumah jangan heran ya. Waktu pagi hari memang ayam kerap bertelur. Ini sudah menjadi waktu alamiahnya. Walau tidak dibuahi, ayam-ayam betina tetap mengeluarkan telur hampir setiap hari. Telur-telur inilah yang diharapkan dari para peternak ayam untuk dijual atau dimanfaatkan nantinya. Cara beternak kandang jelajah bebas ini ternyata tetap menghasilkan telur yang optimal. Tingkat hasil telurnya sekitar 75%. Artinya, dalam jumlah indukan yang ada, sekitar 75%-nya menghasilkan telur setiap harinya. Kalau soal kuantitas telur yang dihasilkan memang tak sebanyak kalau pakai cara kandang yang bersekat. Tapi soal kualitas, nutrisi pada telur yang dihasilkan oleh kandang jelajah bebas
ternyata lebih baik. Kandungan nutrisi telur ayam-ayam bahagia ini memang unggul. Menurut hasil penelitian yang pernah Otan tahu, dalam setiap 100 gram kandungan telur, ternyata terdapat lebih banyak kandungan protein yang dihasilkan jika dibandingkan dengan telur ayam konvensional. Tapi yang hebatnya lagi, untuk kandungan kolesterol yang dihasilkan malah lebih rendah dibandingkan dengan telur ayam konvensional. Begitu pula dengan kandungan lemaknya, juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan telur ayam konvensional. Jadi, telur ayam bahagia ini jauh lebih bergizi dan sehat kan? Nah, ngomong-ngomong lagi soal telur nih, Otan punya rahasia yang mau Otan bagikan ke teman-teman. Begini, teman di rumah pernah tahu nggak tentang cara membedakan telur yang mentah dan telur rebus yang sudah matang? Tentunya tanpa dipecahkan atau dikupas kulitnya ya. Kalau dari penampakannya sih serupa dan mirip kan? Ya kan? Nih, Ota dan Kaiza mau bagi tahu rahasianya. Cara membedakannya adalah dengan diputar. Terlihat bedanya kan? Telur mentah dan telur rebus ternyata berbeda saat diputar. Tuh, putarannya mantap, kayak gasing. Ayo tebak, Otan lagi mau jalan kemana nih? Ada yang bisa tebak nggak? Yeay, betul sekali. Otan sekarang lagi menuju Banjarnegara, Jawa Tengah, teman. Penasaran kan Otan mau ketemu siapa? Makanya ikutin perjalanan Otan kali ini ya. Kali ini Otan mau cerita sedikit berbeda dari biasanya nih teman. Karena Otan sekarang lagi berkunjung ke salah satu tempat pecinta hewan dengan koleksinya yang unik dan langka. Wah, penasaran kan kayak apa? Langsung kita cekidot aja yuk. Itu apa kak? Kok kayak kaki seribu? Tapi kenapa warnanya putih kekuningan? Biasanya kan warnanya hitam kecoklatan kak. Kaki seribu, cuma dia kelainan. Jadi kalau dia normalnya tuh warnanya coklat tua sampai hitam. Dia ini punya kelainan. Coba Otan lihat lagi kak. Wah, warnanya emang langka ya kak. Iya, kalau orang bilang kan katanya albino gitu. Ini dapatnya di Indonesia kak? Di Indonesia ini Tan. Wah, mantul Kak Indra. Artinya si kaki seribu ini asli made in Indonesia ya kak? Kermaks, keren maksimal kak. Eits, belum selesai di situ saja teman. Otan masih penasaran dengan koleksinya yang langka milik Kak Indra nih. Yuk kita cekidot. Oh boleh Tan. Mari lihat. Itu ular kobra Tan. Ini kobra Najakotia albino. For your info nih teman di rumah, Najakotia atau ular kobra kotia milik Kak Indra ini adalah hasil ternak di Indonesia loh. Padahal sebenarnya penyebaran ular kobra kotia ini tersebar luas di Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Ciri khas dari kobra kotia ini adalah tanda melingkar yang ada di lehernya teman. Makanya nggak heran, kobra kotia ini ada yang menyebut juga sebagai ular kobra bermata satu atau kobra India. Dan yang bikin Otan terpukau adalah 23 kobra kotia milik Kak Indra ini sebagian besarnya adalah albino teman. Salut deh Otan sama Kak Indra, koleksinya emang gak kaleng-kaleng teman. Kalau bahas ular kobra emang gak ada habisnya ya teman. Tapi Otan sekarang masih penasaran nih sama Kak Indra. Dari sekian banyak ular, yang jadi favorit Kak Indra apa sih? Otan pengen tahu dong kak. Ini Tan. Nah, coba tebak apa? Wah, ini si Otan inget kak. Ini sobat Otan si Rhodostoma, alias si ular gibuk kan kak? Iya betul Otan, ini Rhodostoma. Nama lainnya kalau di Jawa ular gibuk. Berbeda dengan koleksi ular lainnya,
Ular gibuk atau ranjau darat unik ini bisa dibilang menjadi salah satu maskotnya di kandang Kak Indra, teman. Oh iya, ini satu-satunya di kandang saya ini ya. Oke deh Kak Indra, Otan ucapkan terima kasih banyak ya sudah bolehin Otan lihat koleksi hewan-hewannya yang langka dan keren-keren. Sampai ketemu lagi sama Otan.